banyak masukan. Tinggal bagaimana kita mampu kalau kita menampung. Ya, kadang-kadang kita mendapatkan banyak tapi tempat penampung kita terbatas. Nah, itulah makanya kita harus luas, ya. Allah telah menyiapkan otak yang kapasitasnya itu 2.800 triliun byte. Kemarin saya beli kuota 18 giga, harganya 55.000. Bagaimana kalau berapa triliun byte itu kita beli, berapa bisa dibayarkan? Itulah nikmat Allah yang paling besar. Kenapa? Karena diberikan volume otak yang mampu merekam banyak data. Nah, data yang masuk di otak ini, nah ini nanti ada biasa langsung bisa keluar, ada nanti dipicu tadi baru bisa ngomong seperti yang barusan terpancing baru ini langsung mengatakan saya juga. Saya lihat responnya tadi angkat tangan, tidak diserahkan. Nah, itu tanda bahwa dia sudah terpancing, ya begitu. Alam bawah sadar itu, tapi terpancing dia naik, nah, langsung. Karena memang kalau alam bawah sadar itu kapasitasnya 88%, sementara alam sadar itu hanya 12%. Kalau kita hitung itu hanya bertahan sampai 4-5 jam. Kalau lewat itu ampun, tidak bisa kita terima. Kecuali direkam dulu. Nah ini, saya coba jawab dulu dari Pak ini dulu. Ya, tentang bin itu tadi. Ya, kalau binti itu untuk perempuan, umpamanya Aisyah binti Husain. Ya, kalau bin umpamanya Hasan bin Husain, seperti itu. Jadi itu istilah yang biasa kita dengar. Kemudian ada tadi senyum dan menangis. Wah, ini menarik ini. Beliau pertanyaannya senyum dan menangis. Saya pernah baca satu kitab bahwa sahabat ada yang menangis menjelang meninggalnya. Ini sahabat radhiyallahu anhum. Jadi menangis dan senyum itu kita pernah dengar, menangis karena bahagia, pernah menangis karena bersedih, menangis karena berduka. Nah, jadi tangisan itu beda-beda. Ya, jadi kalau tersenyum ya senyum itu tanda kegembiraan. Maka orang yang tidak ada uangnya bersedekah cukup senyum saja. Insya Allah dengan niat lain kali bukan hanya senyum tapi disertai dengan sedekah berupa uang atau harta. Nah ini. Jadi itu komentar saya. Kemudian ya, beriman dan berilmu dua-duanya penting. Iya. Kalau beriman itu pasti berilmu. Tidak mungkin dia beriman kalau tidak kenal. Beriman kepada Allah tidak kenal Allah. Beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat kalau dia tidak kenal, tidak mungkin. Yang berilmu belum tentu beriman. Yang dimaksud ilmu di situ adalah bukan ilmu teknologi, bukan ilmu yang dimiliki oleh bangsa barat yang membangun pesawat dan seterusnya. Ilmu di sini adalah segala petunjuk yang datangnya dari Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disingkat berarti Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak tahu. Perkara ini manusia terbagi 4 dalam hal ilmu ini. Yang pertama adalah orang yang sadar bahwa dia berilmu. Ini orang yang sadar berilmu ada ciri-cirinya. Suka mengajar. Pokoknya dia senang kalau disuruh mengajar. Nah, itu. Yang kedua, yang berilmu tapi dia tidak sadar bahwa dirinya berilmu. Nah, ini harus diingatkan, harus dipaksa. Pergi hidup ceramah dulu, disuruh baru mau. Nah, itu. Yang ketiga, yang sadar dirinya bahwa dia tidak berilmu. Kalau sadar bahwa dirinya tidak berilmu, maka dia rajin mencari ilmu. Yang keempat, ini yang paling bahaya. Yang tidak sadar bahwa dirinya tidak berilmu. Sehingga dia tidak mau belajar. Jadi kita barangkali di posisi 1, 2, 3. Yang keempat mudah-mudahan tidak ada di situ. Karena kalau sadar bahwa saya tidak berilmu, maka kita rajin belajar. Nah ini. Kemudian istilah tasawuf, katanya ini pertanyaan bukan untuk saya.
Tapi dialihkan. Nah, suhud. Apa itu suhud? Tidak cinta dunia. Bisa kaya, bisa miskin. Nah, biar miskin tapi karena apa? Serakah. Tidak bisa. Atau kaya, ya jadi tidak cinta. Dia tidak terpengaruh. Itu dunia tidak masuk di hatinya. Hanya di kepalanya, sampai di kepala saja. Kalau masuk di hati dia bisa terganggu. Ya, panjang angan-angan itu tadi, itu ada pasangannya. Panjang angan-angan takut mati. Pasangan itu. Jadi orang yang dimaksud panjang angan apabila dia takut mati. Nah, kalau kebetulan kita sebut tadi tentang listrik apa semua itu, kita kembalikan kepada Allah bahwa itu adalah bagian untuk kita. Coba kita lahir sebelum itu, setengah mati barangkali. Kita sekarang tinggal membicarakannya. Seandainya dia bersahadat, tidak ditahu berapa pahalanya, itu mengalir terus karena semua orang menikmatinya. Ya, yang jelas itu adalah kekuasaan Allah. Allah yang menginginkan. Jadi semua ada manfaatnya. Ya, tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Orang kafir pun bermanfaat. Kenapa? Karena bermanfaat untuk menyebabkan hukum Allah jalan. Yaitu ada tempatnya khusus orang kafir. Orang beriman ada juga tempatnya khusus. Apa gunanya neraka diciptakan kalau tidak ada yang menempatinya? Mudah-mudahan bukan kita. Pas kami biarkan dia. Ya, jadi tidak usah, wah ini orang kafir begini. Cukuplah menyampaikan saja. Rasulullah menyampaikan kepada Allah, menyampaikan kepada Nabi bahwa kamu cuma menyampaikan saja. Soal petunjuk itu bukan urusanmu. Jadi kita sampaikan saja. Kenapa kita selalu menyampaikan? Ya karena perintah. Ya, karena perintah. Kita lakukan saja. Jadi panjang angan-angan. Ini juga suhud itu selama dia tidak lebih cinta daripada Allah dan Rasulnya, boleh mencintai dia sedikit saja. Tapi yang suhud mengaku bahwa tidak cinta dunia, saya juga kurang percaya. Karena dia membutuhkan dunia. Masa kita tidak cinta yang kita butuhkan? Kita butuh sepeda, butuh motor. Nah ini, pasti kita mencintainya, merawatnya. Tidak mungkin setelah naik sepeda langsung dilempar. Karena kita tidak cinta, harus diparakai, harus dipelihara. Nah itu. Ya, salah. Ilmu dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi dua yang senyawa, yang seperti kopi dengan gula sudah diaduk, kita tidak bisa pisahkan yang mana kopi yang mana gula. Nanti dicoba baru ditahu, oh rasanya ini kurang gula. Kenapa ditahu kurang gula padahal tidak dilihat? Karena rasanya. Oh ini kurang gula ini, agak pahit-pahit. Maka dicoba baru ditahu. Selanjutnya untuk urusan dunia Rasulullah bersabda, wa antum a'lamu li umuri dunyakum, dan kalian lebih tahu tentang urusan duniamu. Jadi Rasulullah tidak terlalu campuri itu urusan dunia. Yang penting tidak melanggar syariat agama. Nah itu. Jadi tidak diurus secara teliti, secara detail. Tapi kalau urusan akhirat, Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa orang salat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat. Sekecil itu pun perhitungannya, ya, sedetail itu. Kemudian tadi ada Bapak yang komentar tentang belajar dulu baru beramal. Itu sudah pasti. Belajar dulu baru beramal. Karena pasti kacau, tidak benar kita punya amal. Jadi ciri-ciri amal yang diterima itu selain niat, ya, niat. Kemudian ilmunya harus ada. Ya. Kemudian ittiba. Itu namanya ittiba harus dengan ilmu. Mengikuti. Apa yang mau diikuti kalau tidak tahu? Nah ini. Jadi itu maksudnya. Makanya perintah pertama di dalam Al-Quran itu adalah Iqra. Bacalah. Disuruh kita membaca. Jadi mulai menggunakan akal kita. Orang yang berpikir itu level pertama adalah taat. Jadi kalau tidak ada ketaatan itu tidak bisa berpikir. Kacau dia pikirannya. Taat. Level kedua membaca, mengaji. Level ketiga baru paham. Nah ini. Kalau sudah paham, baru bisa dikerjakan. Nah itu seperti itu. Jadi memang berproses. Coba bedeng kalau kita tidak mau duduk begini, mana bisa? Itu namanya duduk dalam majelis itu bentuk ketaatan. Mau duduk. Nah ini
Ini ciri orang yang berakal. Nah, sekarang ini ada ahli sirkus mengajari binatang untuk duduk. Ya, duduk. Berdiri, dia berdiri. Nah, itu sudah dapat level pertama itu. Tidak ada di atasnya itu bagi binatang. Tapi kita masih banyak di atasnya. Ketaatan. Binatang-binatang itu taat. Yang sirkus, yang diajar. Kalau tidak diajar, setengah mati orang ajar. Dia latih terus. Itu sampai di situ dia akalnya. Dan orang sudah tepuk tangan itu, sudah bisa duduk. Hebat kan? Kenapa dia dikatakan hebat? Karena dia itu binatang. Tidak seperti manusia. Manusia kalau mau duduk, masih diragukan ini keberumpin. Yang sampai duduk dia tidak tahu aja setelah dijelaskan. Ditanya, tidak ku tahu ki, tidak ku dengar ki. Padahal telinga terpasang pada tempatnya, tapi tidak nangkap. Nah ini, jadi ini penting. Jangan sampai kita bosan, jangan bosan. Terus ki belajar. Kalau ada tadi yang mengatakan ilmu itu karena belum sampai saja. Setiap yang orang berilmu pasti ujungnya beriman. Kalau sampai, tapi kalau di tengah-tengah aja setengah berilmu, tidak sempurna ilmunya seperti pendeta. Itu pendeta itu belajar Al-Quran terus menerus. Pada akhirnya dia jadi mualaf. Kenapa? Karena sampai di titik di situ di finish. Dia tidak dikatakan orang pemenang kalau tidak sampai di finish. Sama-sama lari, tapi yang satu tikungan kanan, yang satu tikungan kiri, yang satunya sampai ke finish. Itulah yang menang. Nah ini. Jadi kita harus menang sampai di ujung. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Karena kita hakikatnya adalah menunggu. Menunggu panggilan Allah yang itu menjadi rahasianya kapan. Karena kita tahu bahwa pasti kita dipanggil, tapi tidak tahu kapan terjadinya. Kita belajar terus, tambah terus bekal, tambah ilmu kita. Nah itu. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan keberkahan, dan bisa menjaga agar kita istiqamah dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.